Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi dimanapun berada. Kembali kita bertemu ya, kami Kia di Ruang Berbagi Homeschooling Usia Dini. Bersama saya Andito dari Rumah Inspirasi dan Colin layar sebelah sini nih. Ada kami Ki. Gimana kami Ki, sehat? Iya, alhamdulillah sehat, Mas Andit. Masih di bumi Indonesia atau sudah malang Masih. buana lagi? Oh masih merasakan masakan-masakan Jawa ya dengan aneka bumbu yang berlimpah dan mudah didapat. Iya, betul. Mudah mendapatkan tempe, tahu dan sebagainya. Kalau waktu di Jepang kan, wah, itu makanan mewah itu ya tempe tahu. Oke, baiklah teman-teman semua, kita akan mulai lagi. Selamat datang buat teman-teman semua di ruang berbagi homeschooling usia dini. Dan bisa jadi di antara teman-teman yang hadir malam hari ini adalah juga peserta dari kelas homeschooling usia dini. Selamat datang, semoga fasilitas tambahan dari Rumah Inspirasi ini bisa membuat teman-teman menjadi merasa punya teman seperjalanan gitu ya. Jadi proses homeschooling usia dini itu kayaknya saya menemani Kak Miki beberapa bulan ini kayaknya seru banget ya proses homeschooling usia dini itu. Perasaan orang tua nggak punya waktu, terus kemudian anaknya seru banget lah, kemudian baru selesai urusan mau merem dikit, udah anaknya kebangun dan sebagainya. Belum lagi kalau usia dininya pempet-pempet gitu ya, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun kayak kami gitu. Itu seru sekali ya ceritanya. Nah, kita akan sharing-sharing teman-teman semua. Jadi sebelum kita mulai, terima kasih dulu buat teman-teman ber-17 ya malam hari ini. Plus dulu dong, 17 peserta malam hari ini yang sudah hadir. Dan kami sangat mengharapkan teman-teman proaktif, walaupun kami tahu mungkin ini jam-jam kritis gitu ya, mungkin teman-teman sedang bersama anak-anaknya, sedang mengurus keluarga dan sebagainya, tapi tetap mengalokasikan diri untuk hadir dan mendengarkan. Setidaknya teman-teman bisa memanfaatkan kolom chatting untuk merespon apa yang nanti akan ditanyakan oleh Kak Miki di pertanyaan-pertanyaan pemantik. Karena dengan teman-teman merespon, maka itu menjadi proses refleksi tersendiri ya, Kak Miki ya. Menulis itu adalah sebuah proses refleksi sehingga oh iya ya, ternyata apa yang saya jalani kelihatannya biasa, tapi sebetulnya bisa jadi ada keluarga-keluarga lain yang belum menjalankan itu dan terinspirasi. Ya, jadi kita sangat mengharapkan teman-teman berkenan untuk berbagi. Dan nanti juga diperkenankan untuk menjawab langsung dengan raise hand, jadi supaya berbaginya lebih asik, langsung saja raise hand aja, nanti kita berikan kesempatan untuk berbagi secara langsung. Waktu kita kurang lebih 60 menit ke depan, dan sudah kita ambil 5 menit untuk pembukaan, kita langsung saja ke Kak Miki. Silakan Kak Miki untuk pengantarnya. Ambil tentu, perkenalkan diri dulu, domisili dan usia anak-anaknya. Silakan Kak. Oke, terima kasih Mas Andit. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Miki, mungkin yang belum kenal. Jadi saya ibu dari 3 orang anak, semuanya masih balita, yang paling gede umur 5, 3, dan 1. Ya, semuanya lahir di Jepang, karena dulu kami domisilinya di Jepang. Kemudian baru 1 tahun ini tinggal di Solo. Nah, kayak gitu ya. Nah, teman-teman, materi kita kali ini yang mau diangkat di ruang berbagi adalah tentang membangun budaya belajar, gitu kan. Loh, kenapa ini kok membangun budaya belajar? Jadi, kalau teman-teman beberapa sudah ada yang sempat menyimak materi di ruang ini, member, ya kan? Itu ternyata materi ini itu ada di ruang kelas pembelajar mandiri. Loh, kok bisa? Nah, iya, karena memang salah satu komponen, pembelajar mandiri itu yang pertama adalah membangun budaya belajar, kemudian yang kedua adalah keterampilan belajar. Nah, untuk anak usia dini itu, kita ngobrolin tentang membangun budaya belajarnya, karena kalau untuk keterampilan belajar itu nanti ya, di usia sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya itu besok ya Mas Andit ya, akan ada webinarnya itu dari Mas Aar dan Mbak Betul Lala sekali. nanti. Iya, Mas Aar itu yang akan membahas teori secara lengkap ya. Dan malam ini kita akan sharing nih dari pengalaman kita semua yang punya anak kecil-kecil ini, terutama di bagian membangun budaya belajarnya. Ya. Kayak gitu nih teman-teman. Oke, mungkin ada yang sudah menyimak ya, nanti silahkan bisa kasih insight-nya, bisa chatting, atau mungkin ada yang raise hand juga gitu ya. Jadi nanti ada sekitar 5 pertanyaan pemantik yang akan kita obrolin. Jadi itu kayak bukan intisari sih, hanya sebagian kecil aja yang
ada di dalam ini, di dalam materi membangun budaya belajar. Seperti itu, Mas Andit ya. Oke, sebelum saya langsung masuk nih ke pertanyaan pemantik ya, mungkin kalau ada yang mau menyampaikan insight ya dari materi yang sudah dibaca di ruang kelas, silahkan. Itu yang Silakan teman-teman semua. Ya, kalau ada yang mungkin mau berbagi, sudah sempat baca-baca dan mungkin sedikit menginfokan Kak Miki. Jadi sepertinya kita ada penyesuaian sedikit di dalam pesertanya ruang berbagi homeschooling usia dini ini. Tadinya ini adalah fasilitas untuk teman-teman kelas lengkap dan kelas coaching. Namun dengan segala pertimbangan, tujuan utamanya adalah kami ingin teman-teman itu dapat manfaat sebanyak-banyaknya dari kelas yang didaftarkan gitu ya. Jadi ya akhirnya salah satu yang kemudian disepakati adalah untuk teman-teman yang ikut homeschooling usia dini juga bisa ikut di ruang berbagi homeschooling usia dini. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi mendengar kok ada webinar pembelajaran mandiri, kok saya nggak bisa akses, mungkin karena teman-teman bukan terdaftar di kelas lengkap, kelas coaching, maupun hanya di kelas homeschooling usia dini. Kalau berkenan untuk kemudian menambah akses ke kelas ke pembelajaran mandiri, nanti tinggal langsung kontak admin saja ya, untuk kemudian bisa besok ikut webinar pembelajaran mandirinya. Oke, teman-teman semua, silakan. Ada yang mungkin sudah sempat baca-baca, dengar-dengar video, atau buka-buka e-book, podcast, segala macam yang ada di materi-materi pengantarnya, silahkan. Boleh mungkin mau raise hand atau kemudian mau tulis chatting. Ini seru ya, ternyata pembelajaran mandiri itu saya baru ngeh ada konsep pemikiran seperti ini. Mungkin sudah biasa dilakukan, cuma ketika diteorikan seru juga ya. Nah ini kemudian silakan teman-teman kalau mau dibagikan. Dan sepertinya belum ada nih Kak Miki, kita pantik saja dengan pertanyaan. Ditunggu ya teman-teman proaktifnya supaya sharing kita malam hari ini semakin seru. Silakan Kak Miki. Oh, oke, terima kasih. Oh iya ya, jadi kan ada penyesuaian ya Mas Andi ya, lupa. Iya, jadi sedikit pengantar aja. Pembelajar mandiri itu kan kayak gampangannya itu ya, anak itu diajari, kamu tuh mau belajar apa, jadi anak ngerti, oh aku itu pengen belajar ini, terus yang aku butuhkan itu seperti ini. Nah, anak itu diajari seperti itu. Nah, prosesnya itu kan panjang ya Mas Andi ya, nggak umun-umun gitu, anak langsung ngerti gitu. Ternyata ini itu bisa loh dibangun sejak kecil, sejak usia dini ya, salah satunya adalah dengan membangun ini ya, budaya belajar. Nah, seperti itu. Nah, ini saya langsung masuk ke pertanyaan pemantik ya, teman-teman, karena nanti kita ngobrol lebih banyak sambil sharing gitu ya. Pertanyaan pertama nih, ketika anak sedang ingin tahu sesuatu, tantangan apa yang terjadi dan bagaimana solusinya? Ini yang terjadi nih di pengalaman teman-teman nih. Contohnya gini. Contohnya? Anak yang pertama itu kan dia umur 5 tahun ya. Ya, itu lagi asik-asiknya itu kayaknya ya. Iya benar, dia kan udah kayak mau umur 6-7 gitu kan. Tapi dibilang usia dini ya memang usia dini, belum usia sekolah, tapi dibilang udah masih kecil ya udah enggak dibilang bayi bukan gitu bayi kan. itu. Ya benar gitu. Nah, anak ini itu pernah mau bikin ini loh, apa namanya, origami. Oh, oke. Tapi origami itu kan ada step-stepnya ya, yang paling sederhana sampai yang rumit gitu. Ternyata anak ini tertarik ingin mengerjakan yang rumit. Nah, padahal saya tahu nih sebagai ibunya, maksudnya kan dari pengalaman dia ini anak ini belum lulus ini ngerjain yang sederhana, yang milih yang rumit gitu kan. Tapi dia ngeyel, ya kan? Enggak ngerti. Kok bisa gitu ya? Ngeyel, iya kan. Nah, nggak ngerti ngeyel, akhirnya ya wis lah, ayo coba ya. Terus dia itu kepingin ngerjain sendiri. Nah, dibantu nggak mau. Kemudian ketika di tengah-tengah dia ngerasa kesulitan, kemudian hasilnya jelek, dia ngamuk. Nah, lucu kan? Udah dia yang milih sendiri, dibantuin nggak mau, hasilnya jelek, dia ngamuk di dalam hati kan, ini anak ngapain sih kok milih yang susah-susah, kenapa nggak milih yang sederhana. Nah, itu tantangannya gitu. Jadi dari segi si anaknya lah. Terus solusinya gimana? Kalau pada waktu itu saya di antara dua persimpangan Mas Andi. Yang pertama itu saya mau bilangin, ini tuh level kemampuanmu belum segini gitu kan. Nah, tapi apakah anak paham dengan kata-kata level kemampuan? Maksudnya ini tuh susah Mas gitu kan. Ya, yang kedua, ya wis lah, coba aja dikerjain. Nanti biar aja lah dia merasakan ya. Akhirnya saya pilih yang kedua. Jadi ya bener,
dia ngerasakan susah, dia ngerasakan budrek, dia ngerasakan stres, dia ngerasakan ngamuk gitu kan. Ya. Ya, tapi saya waktu itu milih yang kedua. Akhirnya ya udah dikerjakan bareng-bareng. Dia kan udah kertasnya udah lungsut-lungsut gitu kan. Oke, kita itu lagi ya, dimulai dari awal lagi. Jadi kertasnya yang udah lungsut itu saya benerin lagi. Kemudian satu-satu gitu. Ayo Umi yang sebelah sini, kamu lipat lagi sebelah situ, gantian nanti. Ayo aku yang sebelah sini, kamu yang sebelah situ. Akhirnya jadi. Nah, walaupun tadi hasilnya seperti itu, jadi ada proses pembelajaran. Nah, kalau itu yang terjadi di keluarga saya. Kalau di keluarga teman-teman, silakan. Ada yang mau berbagi keseruan ketika anaknya sedang ada keingintahuan, terus kemudian membuat orang tuanya mungkin kaget atau mungkin wow gitu ya, dia ingin mencoba sebuah hal yang mungkin menurut kita kayaknya belum siap nih ke arah sana, tapi dia sangat bersemangat gitu ya untuk kemudian melakukan itu. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau berbagi di kolom chatting atau juga mungkin mau ada yang mau raise hand juga boleh, silakan. Kadang-kadang juga mungkin terkait dengan apa ya, kalau saya beberapa kali mendengar itu misalnya terkait dengan motorik gitu ya, kami kayaknya anaknya belum bisa nih manjat ke sana gitu ya, tapi di taman bermain tiba-tiba dia udah udah naik di tingkat 3 aja gitu, padahal selama ini kita hanya di tingkat 1 dan dia menunjukkan wajah happy sementara kita deg-degan gitu. Nah, gimana teman-teman mungkin merespon seperti itu? Wah, ada kasus ini mau bagi, silakan Kak Susi, sebutkan domisili, usia anak, dan ada cerita apa di dalam keinginan tawan di anak usia dini ini. Silakan Kak. Ya, makasih Kak Andito. Sama-sama, silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susi dari Bengkulu, dengan anak perempuan usia 6 tahun. Ya. Menjadi pembelajar mandiri. Nah, anak saya ini kan masih usia dini ya, belum SD, tapi alhamdulillah dia tuh anaknya inisiatif dan kreatif gitu ya. Contoh Kak, coba contohnya. Dia suka juga mengobrol gitu. Misalnya pertanyaannya apa yang dia lihat dia akan tanya detail. Nah, ketika dia bertanya detail, saya nggak bisa jawab. Kalau saya bisa jawab, saya akan langsung jawab. Tapi kalau saya nggak bisa jawab, misalnya kayak di motor dia nanya tentang gajah lah, kehidupan gajah, nah, itu kan nggak bisa jawab. Nanti ya Kak, nanti kita lihat ya di YouTube. Saya jawabnya kayak gitu. Jadi bukannya nggak mau jawab ya Kak Susi ya, cuma ya Mama lagi nyetir nih, ntar ya gitu ya. Iya, untuk menjawab rasa penasaran. Atau memang saya nggak bisa jawab. Kalau memang pengetahuan saya kurang gitu ya, biasanya saya ajak, saya arahkan nanti kita nonton bareng ya Kak di YouTube gitu tentang gajah kayak gitu, tentang kehidupan gajah kayak gitu. Atau pertanyaannya yang sangat kritis itu biasanya tentang Tuhan, cuman dia kan konkret ya karena masih anak kecil. Jadi kadang ngobrolnya itu ya kalau orang nggak paham, orang tua nggak paham itu bisa marah gitu kan. Tapi karena kita ngerti gitu kan, pertanyaannya itu kan lucu gitu ya. Itu Allah tidurnya sekali aja ya Mi kayak gitu kan. Betul, nanti betul. ya akan sabar kan. Pokoknya pertanyaannya ya dia akan konkret seperti menyamakan dengan makhluk gitu kan. Nah, akan saya jelaskan sesuai sesuai yang saya pahami. Jadi saya sebagai ibu tuh ya harus banyak baca, banyak belajar. Tapi pertanyaannya ya sangat kritis gitu ya. Kemudian saya sebenarnya ikutkan misalnya untuk keterampilan menggambar. Dia memang suka menggambar, tapi menggambar apa yang ada di imajinasi dia, enggak yang enggak yang saya ikutkan di Kreasita. Itu kan ada berurut gitu ya, dari titik dulu, garis apa gitu kan. Nah, dia nggak begitu suka, dia random aja pokoknya, nggak mau langsung hewan apa gitu, nggak mau dia yang berurut-urut gitu ya. Nah, kemudian di situ juga ada kelas pop up ya, pop up ya. Nah, ternyata dia itu suka nonton YouTube short atau apa kayak gitu lah, nggak tahu saya, bisa sendiri dia bikin sendiri, bikin karakter sendiri, kartun sendiri kayak gitu. Dia main stiker, bikin gini, dia kan suka stiker-stikeran. Nah, kalau beli kan beli terus gitu ya. Kadang saya jawab, jangan beli tiap hari Kak, ini uangnya itu dihemat gitu ya. Coba Kakak bikin sendiri. Akhirnya dia sering bikin sendiri. Nah, ya dia nggambar, dia kan suka nggambar. Dia nggambar tuh dia jadikan ya kesukaannya itu stiker-stikeran itu, stiker Momo dan lain sebagainya dengan berbagai karakter.
kayak gitu anak saya tuh. Luar Karena biasa. ya begitu, walaupun 6 tahun, kadang pertanyaannya jauh gitu ya. Ya, Tentang Kak. surga, neraka, ya Allah. Karena saya nggak bisa jawab. Ya, terima Memang kasih Kak saya Susi harus sudah berbagi. baca-baca. Terima kasih banyak. Close dulu Ya, makasih ya, dong. Kak Adit. Yakin deh pasti yang dialami Kak Susi nggak cuma Kak Susi yang mengalami, apalagi kalau yang anak-anaknya udah lewati masuk usia sekolah, ada aja ya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa aja dijawab, cuma yakin otaknya bisa nampung sekarang gitu ya. Nah, seru. Terima kasih Kak Susi sudah berbagi. Next kita ada Kak Sinta. Silakan Kak Sinta, sebutkan domisili, usia anaknya, dan gimana Kak cerita menanggapi, menyikapi keingintahuan anak. Wah, dan gimana Kakak? Ada cerita apa Kak? Silakan. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam Malam. Kak Andit. Ya, saya Cinta dari Bogor, ibu dari 2 anak, laki-laki 9 tahun dan perempuan 2 tahun. Nah, ini Nah, ini dia. kejadiannya di anak 2 tahun. Ya. Jadi dia itu pernah tuh saya kayak gini, saya itu heran kenapa ketika dia mau ke kamar mandi, mau buang air kecil itu dia saya lepasin celananya, dia nangis gitu kan. Enggak, karena bahasanya masih belum bisa dimengerti, jadi kenapa dia nangis gitu kan. Ternyata setelah lama mengamati, dia itu ingin melepas celananya sendiri. I Jadi dia see. dorong-dorong celananya gitu kan. Saya bantuin dia nangis. Ya. Nah, dan coba ya udah dia maunya itu dia mau sendiri gitu kan. Jadi seperti yang Kak Miki bilang tadi, yang cerita Kak Miki sih hampir sama. Jadi saya bantuin sedikit gitu kan, sedikit dorong sedikit, terus dia melanjutkan. Nah itu dia senang sekali kan. Terus berkali-kali dia lakukan seperti itu, dengan bantuan sedikit saya bantu, dia juga lama-lama kok dia bisa sendiri. Nah ketika dia bisa sendiri tuh dia bilang, bisa bunda dengan senyum gitu kan. Oh ternyata dia kalau dikasih kesempatan sedikit dan dia lama-lama dia terampil dan dia kalau udah bisa tuh happy banget gitu kan. Jadi dari itu belajar untuk melihat dulu gitu apa yang disampaikan, membantu dulu gitu kan, dengan menahan komentar gitu, dia bisa lama-lama juga terampil juga ya gitu. Pengalaman dari saya Kak. Luar biasa. Terima kasih Kak Sinta. Plus dulu dong. Pasti nih kalau orang tua yang anaknya sedang usia-usia 2 tahun gitu ya Kak Miki ya, udah mulai aku sendiri pakai baju sendiri, padahal aduh kepalanya kemana, tangannya kemana. Seru. Kita ada Kak Refni dulu nih kayak Miki ya, sebelum kita silakan Kak Refni, sebutkan domisili, usia anaknya, gimana Kak cerita seru menyikapi keinginan tahunan anak. Silakan. Halo Kak Refni, apakah bisa? Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Mas, berarti ini memang namanya Bang Refni atau Kak Refni? Itu nama istri saya. Terdaftar di Rumah Inspirasi kan pakai nama dia. Siap. Jadi dengan Kak siapa ini? Kalau saya nama Sylvester. Kami domisili di Kalimantan Timur, Kota Bontang. Mantap. Anak kami anak usia dini. Yang satu baru 4 tahun di 2 minggu lalu. Yang satu lagi hampir 2 tahun nanti di Januari. Wah, ini usia dini. Sebenarnya Kak Andita, cuman mungkin satu aja yang saya ambil karena kalau misalnya semua sejam kayaknya. Habis. Cuman begini, di umur 4 tahun anak kami yang laki-laki yang pertama itu kalau mau disimpulkan keingintahuan dia itu tinggi. Dimana dalam sehari dia mau berkata kenapa itu sampai 100 kali malah. Satu hal yang simpel aja, Papa, kenapa mobil ini enggak ada ketika kami lagi bawa motor misalnya? Kenapa sudah enggak ada di sini? Saya bilang misalnya contoh, sudah diambil orangnya atau sudah pergi, sudah enggak bisa sebenarnya atau apa? Dia pokoknya tanya terus kenapa. Cuma satu hal yang berkesan tentang belajar mandiri. Jadi ada satu kali di mana di gereja kami itu akan ada acara children atau kids talent. Nah, dia kebagian waktu 5 menit untuk membawakan 1 atau 2 hal. Nah, di gereja kami itu ada kelas-kelas juga untuk anak-anak. Jadi sudah dilatih cara menyanyi, cara menghafal ayat Alkitab. Terus satu kali kami memutuskan anak kami ini namanya El, bawakan 1 buah lagu, tetapi dengan liriknya yang diambil dari ayat Alkitab yang ayat 1 sampai 5 itu panjang sekali sebenarnya. Latihan, ya namanya anak-anak yang nggak bisa fokus lama.
Mungkin 1-2 kali menyanyi, habis itu sudah lepas. Ya. Besoknya udah nggak latihan, padahal sisa 2 hari lagi. Soalnya kami ragu sebagai orang tua, misalnya ini anak sudah hafal kah? Perlu pendampingan kah nanti di depan pas talent? Tapi ya kami hanya bisa bawa dalam doa dan sering-sering kasih muncul, kita putar di HP atau di mana musik dan lagu itu. Sampailah tiba di hari talentnya itu sudah kebagian. Akhirnya kami berdua nggak bisa mendampingi. Oke. Dia di depan. Jadi dia sendiri. Dia sendiri. Umur 4 tahun itu ya kan? Umur 4 tahun. Mantap. Tapi memang teman-temannya berdiri di belakang dia. Jadi gantian gitu anak per anak. Mulailah menyanyi. Terus dia ambil nada yang lebih rendah dari latihan. Akhirnya seru ini kayaknya. Kedua tiba-tiba terhenti. Stop gitu kan. Akhirnya dia mulai lagi dari awal. Oke. Panjang dia nyanyi dan akhirnya ya walaupun naik turun suaranya ya tidak semerdu dengan penyanyi apa, namanya baru belajar, tapi dia bisa menyanyi dari awal hingga akhir dengan tidak ada kesalahan, puji Tuhan. Jadi maksud saya melihat di mana anak ini cara belajarnya bukan cuma dia belum bisa membaca. Ya kan, dia belum bisa membaca, apalagi menulis. Kita baru memperkenalkan huruf dan angka. Tapi cara dia itu tandanya mendengar. Salah satu cara yang luar biasa. Kita sambil nyanyi sama-sama ketika kami bersama-sama. Karena jujur saya kerja di lokasi, sehingga waktu saya 2 minggu di lokasi, 2 minggu di rumah. Tunggu aja untuk menemani. Tapi ya puji Tuhan dengan cara masing-masing anak punya proses belajar, salah satunya dari pendengaran itu sangat berarti. Jadi jangan putus asa dulu. Aduh, sabar kita sebagai orang tua atau malah meragukan anak, itu yang bahaya. Saya banyak belajar di mana ini enggak bisa. Misalnya awalnya kita berpikir ternyata bisa. Dan kita harus malah kasih dia semangat. Apresiasi atau bilang mantap, walaupun jangan terlalu sering, ada efeknya lain juga yang enggak baik. Tetapi itu hal yang sangat berkesan. Bagian dari apresiasi itu ya kan? Iya, punya cara belajar masing-masing beda ya. Jadi kita harus kenali prosesnya untuk anak kita. Terima kasih untuk waktunya. Dulu dong buat Kak Sylvester, terima kasih sudah berbagi. Seru ya, ini adalah sedikit cerita dari pasti banyak kali cerita yang bisa disampaikan. Ya, silakan kami kita ke kolom chatting juga, seru nih obrolan di kolom chatting. Oke, saya izin sampaikan ini ya dari Kak Divira ini. Berkesimpulan ternyata anaknya Kak Divira yang usia 5 tahun itu sudah ada jiwa pembelajar mandiri ya. Tadinya saya belum terbayang gimana anak usia dini bisa menjadi pembelajar mandiri. Sepertinya butuh usia seumuran remaja mungkin untuk bisa diarahkan menjadi pembelajar mandiri. Jadi memang ini ya, kalau kita tahu materinya, tahu udah dapat wawasan tentang ini, kita bisa bangun itu sejak kecil. Karena memang proses untuk menjadi pembelajar mandiri itu panjang dan lama. Nggak langsung sebulan 2 bulan anak bisa jadi pembelajar mandiri, enggak, tapi memang butuh proses gitu ya. Kemudian dari Kak Listia, Kai 6 tahun menanyakan kenapa di Indonesia ini hanya dipimpin 1 orang. Padahal kan wilayahnya luas, banyak pulau-pulau. Kenapa nggak masing-masing ada pemimpinnya? Akhirnya kami bahas sistem pemerintahan, cakep. Padahal ya menurutku itu 6 tahun mah ngobrolin yang ringan-ringan aja. Ya, ini di Rumah Inspirasi ada labbook tentang sistem pemerintahan ya. Ya betul. Jadi bisa pakai itu nih, keren ini. Ya buat teman-teman peserta kelas lengkap yang bisa mengakses Premium Printables sudah ada di Premium Printables untuk labbook tentang sistem pemerintahan gitu ya. Oke, sip. Oke, mari Kak Miki kita lanjutkan pertanyaan teman-teman. Silakan teman-teman. Terus sekali dari tadi sharing dari teman-teman ya. Sekarang saya lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana nih cara teman-teman membangun tangga belajar ketika anak ingin mempelajari sesuatu? Nah, misalnya nih kalau contoh lagi Kak. Anak yang pertama itu ada kalanya kan dia lagi demen main puzzle. Nah, dia udah bisa 300 keping yang puzzle gitu kan. Ya. Jadi pada waktu pertama kali dia bikin itu ada step tangga belajarnya
ya yang pertama itu saya bantu. Nah, cara bantunya gimana? Cara bantunya kalau saya bantuin mengelompokkan puzzle-nya itu kan kecil-kecil ya, kalian kan udah 300 keput ya. Itu saya kelompokkan sesuai gambarnya. Mas, yang gambarnya tower itu jadi satuin sama tower. Yang gambarnya gajah, temennya gajah, yang gambarnya awan, temennya awan, biar nanti kamu gampang. Nah, itu step yang pertama, saya masih bantuin. Tangga belajar yang paling dasar. Kemudian step yang berikutnya, di hari-hari berikutnya mungkin dia yang sudah saya suruh sendiri, tapi masih yang mengelompokkan. Nah, jadi tangganya seperti itu teman-teman. Nggak langsung itu kepingannya dibiar gitu. Kemudian nanti dia stres sendiri malah buyar semua nanti kan. Jadi terus merasa tidak berhasil gitu ya Kak? Iya, ada tangga-tangga yang diajarkan. Ini tadi juga saya dengar cerita dari Kak Sylvester ya, yang tentang nada-nada. Wah, itu kalau ada tangga-tangga, step-step untuk diasah lagi itu sepertinya makin cakep ya Mas Andit ya. Makin cakep. Iya, makin cakep gitu. Oke, kalau di keluarga teman-teman gimana bikin step-step kayak gitunya? Apa ada cerita kasus apa? Tentu kayak Kak Sylvester tadi, kalau diceritain banyak sekali tentu ya. Ada kejutan-kejutan belajar di anak usia dini ketika kita memberikan ruang percaya kepada anak-anak untuk berkembang, itu biasanya kita akan selalu dikejutkan ya dengan perkembangan yang luar biasa. Silakan teman-teman yang mau berbagi, ada pembelajaran apa, tahu nih anaknya nggak nyampe nih, tapi aku kasih tanggain gitu ya. Silakan Kak Susi, nggak apa-apa ya, yang udah berbagi mau berbagi lagi sangat boleh, karena kita butuh insight di ruang berbagi ini. Silakan Kak Susi. Ya, makasih kan itu. Jadi saya mau cerita, ada dua kejadian ya. Jadi yang pertama itu dia lihat saya cuci piring, kepengen juga belajar cuci piring. Itu kan karena levelnya itu tinggi. Ya udah, karena dia kepengen banget, saya kasih tangga gitu kan. Terus ngasih piring itu enggak piring kaca, tapi saya carikan yang apa tuh? Yang plastik ya? gitu. Pokoknya yang kalau yang jatuh nggak bikin pusing ya. Yang apa? Gelas Umi ya kakak yang ini aja gitu kan. Ya, mulai dia belajar itu tentang cuci piring. Terus kalau sekarang itu karena saya ngeri-ngeri juga, jadi bagian nyusun aja Kak, bagian nyusun aja dulu gitu kan. Jadi ada pada saat itu saya lagi sholat, tiba-tiba kelintang kelentung, ternyata dia lagi nyusun piringnya udah dicuci di baskom tapi belum ke tempatnya, ke tempat piring itu. Ya, dia lagi nyusun itu, udah Umi istirahat aja kata gitu, biar kakak katanya. Terus yang kedua itu masak. Jadi memang saya pernah ajak gitu kan, kakak mau ikut Umi mau bikin kue gitu kan. Bikin masak sebenarnya sangat sederhana sih. Saya mau ngajarin dia mengenalkan apa-apa yang ada di dapur gitu kan. Jadi telur gini Kak cara mecahinnya gitu kan. Di hari berikutnya ternyata dia ketagihan. Dia langsung bikin lagi kan, diambil telur terus dia pecahin, dikasih tepung, dikasih gula, diaduk-aduknya, terus dikasih air. Kakak mau bikin kue apa namanya Kak, pancake katanya gitu. Kata saya surabi itu mah gitu. Tapi kan dia belum bisa ngidupin kompor. Nah saya bagian ngidupin kompor sama dan nanti dia bisa numpahinnya. Saya kasih dikasih kursi, pokoknya dia yang mau numpahin. Ya udah diambil kursi, terus dia tumpahin ke wajan, terus ditutup gitu kan, nunggu. Nanti saya yang balik sampai matang, tinggal dimakan. Nah, jadi bagian kompor sama balik makanan ngangkatnya itu saya. Tapi dia udah bisa bagian mecahin telur, ngaduk-ngaduk itu alhamdulillah udah bisa. Itu Kak, dua cerita itu. Terima kasih. Kak Susi, luar biasa. Plus lagi dong buat Kak Susi. Itu kelihatannya sederhana ya teman-teman ya. Saya juga, tapi belum tentu. Bisa jadi ada orang tua di sini yang mungkin belum cukup berani. Nggak mungkin bukan teman-teman yang hadir di sini, yang mungkin nonton rekaman ini saat ini lagi nonton, atau mungkin teman-teman yang lagi belajar usia dini melihat bahwa ternyata kegiatan seperti cuci piring, seperti memasak, itu bisa kita mulai dan kita sediakan tangga-tangga amannya. Tentu ya, mungkin kata kuncinya keamanan ya Kak Miki ya. Iya. Basic yang aman aja dulu, entah itu misahin bawang dari bonggolnya kah, atau ngambilin barang dari kulkas kah, nanti dinaikkan bertahap ya.
Betul. Jadi tadi kalau misalnya saya ngelihat tentang piring gitu ya, bukan yang bisa pecah, bukan soal bayar piringnya gitu, walaupun mungkin ada kepikiran juga, tapi sebetulnya lebih keamanan karena kalau ada yang pecah mungkin bisa terluka dan sebagainya. Jadi keamanan menjadi faktor yang menentukan tangga itu sebetulnya supaya anak kita tetap bisa belajar dan tetap memperoleh keberhasilan-keberhasilan kecil yang kayak anaknya Kak Susi tadi. Jadi kepengen lagi, besok mau lagi. Nah, itu yang budaya belajar ini yang kemudian kita pengen hadirkan di keseharian anak-anak kita. Wah, ini ada yang sudah di kolom chatting nih, Kak Miki. Silakan bisa dibacakan. Oke, lanjut ke kolom chatting ya. Kalau dari Kak Sylvester tadi, tangga belajarnya itu adalah orang tua sebagai guru harus lebih dahulu mengetahui atau menguasai hal yang akan dipelajari. Ya, cakep ya. Oke. Kemudian juga dari Kak Divira, anak saya kadang buka Pinterest, lalu dia request, Bunda ayo bikin seperti ini, itu, ini, dan banyak lagi. Bisa buka Pinterest ya, wow, gawat sekali. Kemandirian anak untuk memilih kegiatan ini apa harus kita akomodasi semua atau tidak ya? Kadang kita sudah punya rencana kegiatan tersendiri untuk anak, apa berarti kita tidak mensupport kemandirian dia ya? Ya, nah itu ada di pertanyaan pemantik yang selanjutnya nggak Kak Miki pertanyaannya Kak Divira ini? Bisa kita jawab sekalian. Untuk ini nanti ada di ini ya, pertanyaan kelima nanti ya. Oke, jadi pertanyaan keempat ya, Kak? nanti sabar ya Kak Divira, nanti kita lanjutkan dulu ya. Karena seru nih pembahasannya dan itu sangat relevan ya ketika anak itu punya banyak keinginan sementara kita resource-nya terbatas, bukan resource katakanlah materi saja, energi ini energi. Nah ini kemudian kita gimana manajemennya. Silakan, mungkin kita bisa bacakan dulu ya Kak ya. Oke, kemudian juga dari Kak Rizkersen, Christopher 3 tahun, setiap bangun tidur pagi langsung minta belajar. Wah keren nih. Tapi dia hanya suka belajar menggambar, bernyanyi, dan prakarya. Paling suka menggambar karena bisa betah sampai lama. Tapi kalau yang lain cepat habis fokusnya. Tapi kemarin pagi minta belajar dengan cara menggambar, tapi di tengah perjalanan tahu-tahu tantrum tanpa sebab. Nangis-nangis sampai lama sampai ketiduran. Bangun tidur tahu-tahu tanya, masukan mami sudah matang belum ya? Setelah itu dia makan. Wah ini jadi masukan mami ya. Hari ini tumben juga dia nggak minta belajar dan biasanya kalau nggak minta kami juga nggak kasih karena anak ini kalau diajak belajar justru malah nggak mau. Berarti memang anaknya ini aku mau bikin belajar ini. Kemudian dia yang menentukan. Wah ini cakep banget ini sering bikin orang tipe-tipe pembelajar mandiri sudah terlihat bibitnya ini Kak. Iya benar ini. Siap-siap Kakak Karis. Iya, jadi orang tuanya ini ya siap-siap bahan bakar, bahan bakar emosi dan tenaga. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga dulu ya Mas. Ya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Silakan Gabi. Oke, ini tentang ini ya pengalaman membangun kebiasaan baik teman-teman. Karena dalam budaya belajar, membangun budaya belajar itu erat kaitannya juga dengan membangun kebiasaan baik pada anak. Nah, pasti ada tantangannya ya kan? Juga ada solusi yang diambil oleh teman-teman semua. Nah, kalau kami contohnya ini ketika kami membangun sebuah kebiasaan baru, kebiasaan baik, itu kami gandengin dengan kebiasaan lama yang sudah dia lakukan. Contoh. Nah, contohnya kayak gini. Apa namanya? Nyentelin anduk gitu. Nyentelin anduk itu ya gandengannya sama nata tempat tidur. Kalau nata tempat tidur mereka udah kuat gitu. Ya bukan kuat banget tapi udah terbiasa gitu. Jadi saya masukkan lagi kebiasaan baru nyentelin anduk. Jadi kan beres-beres gitu. Intinya sama beres-beres, tapi dijejerin gitu kan. Kemudian yang kedua, ngelakukannya itu ada kegiatan lain yang dia suka. Contohnya kayak misalnya beres-beres di sore hari. Boleh main di luar, tapi harus beres-beres dulu. Jadi mereka kalau pengen main di luar ya beres-beres dulu. Kalau nggak beres-beres ya nggak main di luar. Jadi mau nggak mau kayak keangkut gitu. Itu cara di kami. Nah, kalau cara di temen kayak gimana? Di teman-teman semua. Jadi ini terkait dengan pola keseharian mungkin ya, Kak. Karena di dalam
kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini, anak saya udah dikasih jadwal, tapi nggak mau ya. Anak usia dini dikasih jadwal, ya kebetulan anak usia dini itu diperkenankan pola, kebiasaan, katakanlah kalau pipis di sana, naruh anduk di sini, mainan di situ, makan di meja makan, dan sebagainya itu dibangun polanya, tapi bukan dalam bentuk jadwal sebagaimana kalau anak usia sekolah atau remaja gitu. Nah, pola kebiasaan ini yang ditempelkan dengan kebiasaan baik dan untuk membangun budaya belajar ini. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau berbagi kebiasaan apa ya di dalam kesehariannya yang kemudian menjadi katakanlah pemicu atau kemudian itu memudahkan gitu ya, menjadi memudahkan ketika teman-teman ingin menanamkan budaya belajarnya. Silakan, yang mau resen boleh dipersilakan atau mungkin langsung dituliskan di kolom chatting. Tadi kami sudah memberikan contoh yang menarik ya. Jadi dengan keseharian ya karena sudah kelewatan di situ ya pasti harus nyantelin anduknya gitu deh. Jadi pola-pola itu yang kemudian kita bisa kenalkan ke anak usia dini. Silakan yang mau berbagi bisa langsung raise hand saja. Dan mungkin apakah ada tantangan-tantangan tertentu dalam membangun kebiasaan ini gitu ya Kak Miki ya? Apa sih tantangannya? Biasanya sih tantangan terbesar rata-rata energi. Anak usia dini itu energinya luar biasa, masih murni gitu ya, masih fresh. Mereka baru tenang kalau tidur aja, begitu bangun teng deh. Nah, silakan Kak Jit, mungkin ada yang bisa dibagikan, sebutkan domisili, usia anaknya, dan ada cerita apa Kak, tantangan apa yang menarik dalam membangun kebiasaan baik di rumah sebagai bagian dari budaya belajar. Silakan. Halo, Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Saya Jit, Kak Miki. Nama saya Jit. Ya. Usia anak sekarang udah 6. Wah, udah 6 ya? Udah, Jit, kayaknya lipat terus nyebutinnya. Selamat ulang tahun berarti. Iya, terima kasih. Domisilinya Depok. Ya. Ini sebenarnya tujuannya agak jangka panjang, tapi nggak panjang-panjang banget sih. Jadi sebenarnya sudah mulai dibangun dari sekarang ya. Iya, memperkenalkan hal baik kayak misalnya kan anaknya perempuan, terus nanti suatu hari akan dewasa balik, terus habis itu dia berhalangan. Terus jadi udah mulai pengen membiasakan cuci dalamannya sendiri gitu kan ya. Oh iya, nah, itu jadi waktu itu pernah ada games yang dibikin sama anaknya sendiri juga, kebetulan sambil ngobrol-ngobrol tentang main namanya hide-hidean gitu kan. Jadi ini kayak ya potong-potong kertas berbentuk dalaman gitu, celana dalam, terus sama ada kita bilangnya popok gitu, padahal maksudnya pembalut gitu kan. Nah terus ya itu jadi kayak games yang dibikin sambil kita main-mainan gitu kan. Terus gitu, jadi kayak kalau hari pertama perempuan tuh kayak gini, warnanya apa cairannya apa dan lain sebagainya, sampai akhirnya nanti mandi dan bisa sholat lagi gitu kan. Nah itu jadi kayak sebuah games. Nah, terus dalam pelaksanaannya sih maksudnya kayak kalau misalnya kotor gitu, maksudnya kalau bersih bisa langsung dia masuk ke tempat kotor. Dan langsung nanti dicuci di mesin cuci bareng sama cucian yang lain. Tapi kalau ternyata ada kotor, itu kayak harus dikucek dulu gitu. Terus habis itu kayak misalnya dia habis main atau keasikan main terus lupa gitu ke toiletnya, jadi itu nyobain yuk kita kucek yuk gitu sendiri gitu. Tapi emang ya balik lagi itu energinya cukup banyak dan besar gitu kan. Untuk kayak gitu, untuk benar-benar habis ini tapi mau main lagi, nanti aja habis main. Itu dia, main lagi. Iya, itu iya maksudnya kayak belum nulis gitu. Iya, yuk mau nggak ditemenin atau apa gitu. Tapi hal yang tadi Kak Miki bilang tentang dikaitin sama yang lain. Nah, kebetulan anaknya suka banget nyuci boneka gitu. Jadi bonekanya misalnya ini kayak kesepakatan setelah COVID ya gitu. Maksudnya kalau bawa boneka keluar itu harus mandi dulu bonekanya gitu. Itu jadi kayak dalam tanda kutip pelatihan juga untuk cuci barangnya sendiri gitu kan. Terus itu jadi benar kalau mau nyuci boneka benar-benar all out gitu. Seneng banget nyuci sampai dari awal sampai akhir. Nanti kalau udah jemur mama aja yang jemurin ya gitu, karena
maksudnya jemurannya tinggi, terus kayak perlu ada berbagai hal lagi yang dilakukan gitu. Sementara dia mencuci bonekanya yang lain. Jadi mengaitkannya kayak gitu. Memang tapi dalam pelaksanaannya memang nggak 100% berhasil ya. Kalau 100% berhasil nggak bisa diceritain dong. Justru karena ada seru-serunya ini kita bisa berbagi. Terima kasih ya Kak Jet. Jadi Kak Jet menggunakan game ya Kak Miki ya untuk mensimulasi apa yang menjadi tujuan jangka panjang. Nah, silakan teman-teman bisa masukkan itu tuh. Nah, kita punya Kak Rara nih. Silakan Kak Rara, sebutkan domisili, usia anaknya, dan apakah ada tantangan atau apa solusi dalam membangun kebiasaan baik sebagai bagian dari budaya belajar. Silakan. Oke, selamat malam Mas Andit, Kak Miki, dan perkenalkan saya Rara, saya ibu dari calon 2 anak. Yang pertama usia 5 tahun kurang 1 minggu, yang satu kira-kira 1,5 bulan lagi lahir. Jadi kalau membuat kebiasaan baik itu yang coba kami lakukan adalah pertama kita ngobrol hampir tiap malam sebelum tidur itu kita ngobrol. Jadi merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan besok. Jadi nggak jauh-jauh. Kadang kita bikin mingguan, tapi yang paling sering itu tiap malam bikin jadwal untuk besokannya gitu. Wah, langsung kedengeran. Agenda main malam hari ini. Ngobrol dulu boleh Ibu? Ya. Kak. Aduh, tolong. Ibu ngobrol dulu bentar ya. Nah, terus tuh misalnya dia udah bikin ya kami berdua kan kayak diskusi ya. Jadi timbal balik gitu, tanya jawab kenapa begini gitu, dan semuanya 2 arah gitu. Terus di situ suka ada kejutan. Kejutannya adalah bahwa dia ternyata udah mulai kebentuk nih polanya dari umur mungkin mulainya umur 3 tahun kali ya. 3 tahun gitu kan udah bentuk. Bangun tidur yang harus dilakukan adalah apa? Pertama buang racun, yaitu pipis. Kedua bersihin perut, minum air putih, kayak gitu tuh udah kayak default sekarang. Nah, kemudian misalnya dia menentuin mau main ini, mau bikin prakarya kah, atau main magnetic tile atau Lego atau boneka-boneka jari gitu. Tapi nanti dia bakalan udah tahu tuh. Tapi harus mandi dulu ya, gitu. Ya, idealnya kan begitu. Tapi nanti pas hari hanya gitu, atau misalnya dia menentukan, aku mau bikin kue ini gitu, yang gampang-gampang, entah pizza, entah roti pakai selai gitu. Tapi nanti pas udah waktunya kejadian, ya ada aja, besok aja deh Ibu, nggak usah sekarang deh gitu. Sekarang maunya mandi ini dulu. Nah ya itu dia tantangannya di situ. Terus belum lagi kalau ada distraksi lain kan, misalnya ada ajakan. Jadi nggak bisa konsen. Ya Kak, man, ini tandanya beneran kita di ruang berbagi usia dini. Kalau nggak ada suara-suaranya kayak Kak Miki itu sebetulnya lagi dikondisikan sekali itu. Apa biasanya ada bayinya apa di tempatnya Kak Miki ya. Oke, terima kasih Kak Rara sudah berbagi, keren ya. Jadi gitu deh. sudah dibangun polanya sehingga ketika membangun belajar nempel tuh sama mandi. Iya, nempel ya. Sama makannya dan sebagainya. Silakan Kak Miki, ada di kolom chatting nih. Oke, kolom chatting ini dari Kak Catur ya. Anak pertama usia 6 tahun, suka jika pakai checklist tugas harian. Kemudian mulai dengan yang mudah seperti sikat gigi setelah sarapan. Setelah seminggu ditambah tugas baru seperti bereskan tempat tidur. Anak senang karena setelah selesai tugas bisa cek dan merasa bangga bisa lakukan sendiri. Oke, jadi Kak, ini memang menggunakan checklist sebagai alat bantu dan ini boleh-boleh ya kan, cari alat bantu yang paling cocok buat keluarga. Kemudian juga dari Kak Listia, masih struggling membangun kebiasaan baik membereskan tempat tidur untuk Kai 6 tahun dan 4 tahun. Setiap bangun tidur sudah diajak beres-beres tempat tidur, tapi masih didampingi dan harus terus diingatkan. Mereka bilang capek banget harus beresin kasur terus karena kasur jadi area battle mereka, guling-gulingan dan perang-perangan terus di situ. Oke, di ruang kelas teman-teman di materi itu ada podcast dan juga slide tentang membangun kebiasaan baik yang disampaikan oleh Mas Aar. Nanti teman-teman bisa menyimak kembali ya di situ. Jadi kebiasaan baik itu memang banyak banget metode yang dipakai. Nah, di dalam e-book itu juga disampaikan salah satu metode yang dipakai adalah metodenya Charlotte Mason. Jadi memang ada berbagai macam tahap ya. Jadi mulai tahap perencanaan itu dalam artian orang tua sadar ya. Kalau kegiatan ini itu perlu dan butuh direncanakan. Kemudian juga teratur itu juga berkesinambungan. Kemudian juga
bertahap. Jadi bertahap itu anak nggak langsung dibiarin, nggak langsung dilepasin gitu. Dianggap Tapi pasti udah bisa nih, gitu ya. nah, tapi memang ada pendampingan di situ dan juga ada step-stepnya. Jadi kayak kalau misalkan nih cara kami ya untuk ini membereskan tempat tidur gitu, saya yang lipat spray, melipat ini apa namanya selimut sama yang ngerapikan spray, anak-anak yang bantal sama guling. Nah, kemudian step berikutnya gantian nih mereka bantal guling plus spray, saya yang tetap selimut. Jadi memang terus didampingi sampai mereka itu kemampuan tubuhnya kuat. Nah, biasanya seperti itu. Kasur berantakan, wah iya banget Mbak Listia, karena paling beberapa menit sesudah itu ya berantakan lagi. Tapi habis itu ya yuk kita rapikan lagi. Memang terus ini ya ada pendampingan. Kemudian juga dari Kak Susi, anak usia 6 tahun, tantangan membangun kebiasaan baik pada anak saya adalah berkata jujur, memilih makanan jajanan yang sehat dan makanan jajanan yang tidak sehat, meletakkan baju kotor dekat mesin cuci, meletakkan sendal atau sepatu di rak sepatu, merapikan alat tulis, kertas, dan lain-lain setelah menggambar dan menggunting sholat 5 waktu. Yang sudah berhasil membangun kebiasaan baik, mandi sendiri, meminta maaf kalau salah, minum air putih yang cukup, pakai hijab saat keluar. Memang ya teman-teman, apa namanya, banyak banget ya kebiasaan baik yang ingin kita kenalkan pada anak. Sampai kadang dulu itu saya pernah merasakan burnout karena banyak banget. Tapi saya sadar kalau semakin banyak itu, semakin saya burnout, itu malah nggak dapat semua. Jadi memang kita prioritaskan mana yang kira-kira mau dilakukan dulu, bikin 1 atau 2 gitu ya. Nanti kalau kira-kira udah kuat di situ, bisa ditambah sedikit demi sedikit gitu kan. Jangan sampai kita juga orang tua merasa payah, nanti kita yang ibaratnya yang bagian mendampingi itu malah bubrah gitu. Karena capek gitu kan. Anak capek, kita juga capek. Jadi kita atur ya, apa namanya, prioritaskan dulu ya. Seperti itu. Biasa, Kak Miki boleh lah belasan tahun di Jepang, tapi ternyata bahasa-bahasa apa ya, slang kejawaannya ini tetap masih ada. Wah, jadi teman-teman silakan cari ya, bubrah itu apa ya? Coba di Google, mungkin siapa tahu Mbak Google punya jawabannya. Silakan kita masuk ke pertanyaan. Oke, pertanyaan keempat ya. Nah, ini bagaimana cara ortu atau keluarga membangun lingkungan yang kaya? Lingkungan yang kaya itu ya dari segi mungkin teladannya atau keluarga punya kebiasaan atau tradisi tertentu, kemudian akses ilmunya bagaimana. Kalau di contohnya ya, kalau di keluarganya Mbak Lala itu kan ada budaya kruntelan tiap malam, gitu kan. Nah, itu kan untuk membangun apa ya, menciptakan sebuah budaya gitu kan. Di situ kan ada transfer ilmu ya kan, ada bonding ya, ngobrol gitu kan. Nah, kalau di keluarga kami itu kami menjadikan malam sebelum tidur itu adalah kegiatan untuk bersiroh. Bersiroh itu ya mengenalkan sejarah yang berhubungan dengan keagamaan. Nah, itu memang kami lakukan sebelum tidur. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Silakan teman-teman, ada apa ya, pola keluarga ya, lingkungannya kemudian dibangun. Kok tadi kan dari anaknya ya, anaknya yang kemudian memang ya bagian dari keseharian, tapi ada sebuah pola yang memang teman-teman sudah keluarga, keluarga yang dan bisa jadi setiap keluarga bisa berbeda karena sangat tergantung dengan keluarga itu tinggal bersama siapa. Kalau memang hanya keluarga inti saja mungkin settingan itu mudah, tapi begitu tinggal bersama mungkin keluarga lain, ada paman, sepupu, bibi, mungkin eyang dan sebagainya, mungkin bisa jadi polanya berbeda pembangunan keteladanan. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi? Ada pola menarik apa yang teman-teman sedang coba bangun, dan pola ini amat sangat boleh nanti misalnya sharing lagi, ternyata ganti Kak gitu. Saya ternyata bulan lalu pakai pola ini, ternyata begitu anaknya sudah tambah usia, tambah kemampuan, ternyata sudah perlu diupdate lagi nih polanya. Silakan teman-teman semua yang saat ini sedang dilakukan apa? Wah, ini ada Kak Gema nih sebenarnya berbagi. Silakan teman-teman yang mau berbagi bisa resen juga ya, silakan. Kak Miki. Oke, Kak Gema, Naya dan Nara, oh ya si kembar ya, 4 tahun mulai otomatis meletakkan piring makan ke sink dapur, kadang mulai berinisiatif mencuci piring mereka sendiri, tapi kadang kalau lagi kumat juga bisa bilang negosiasi, kali ini nggak mau bawa piring ke dapur, bubu aja.
Tapi lucunya adiknya yang masih 1 tahun, tahu-tahu abis makan di mangkok udah bisa ngikutin kakaknya taruh mangkoknya di sink. Wah iya memang amazing. Bayinya Kak Gema udah 1 tahun aja udah bisa jalan, Iya. bukannya baru lahir kemarin. Ini memang mungkin juga blessing Mas Andit. Ya. Kalau punya anak 3, siap-siap Mas Andit ya. Siap. Ya, jadi kan adik yang nomor 3 itu kan dapat contoh dari 2 kakaknya nih. Betul. Jadi lucu banget ini, memang ya Kak Geman, nanti Mas Andit selamat menikmati deh. Keren memang. Begitu ya, mari kita buktikan nanti tahun depan. Oke, terima kasih sudah berbagi Kak Gema. Jadi ada pola tadi ya, pola keteladanan dari kakaknya. Mungkin kakaknya makin bertambah usia, dia punya ayah yang tukang nego gitu, jadi ternyata nurun gitu ya. Jadi nego nih muncul mulai kebiasaannya, terus kemudian adiknya yang kemudian mengikuti polanya. Lucu-lucu, seru-seru. Silakan teman-teman, kita masih punya waktu buat yang di pertanyaan keempat ini. Silakan, ada yang mau berbagi lagi pola apa yang teman-teman sedang coba bangun gitu ya, sesuatu yang mungkin bukan bagian dari pemenuhan kebutuhan harian gitu ya, mandi, makan, ke belakang dan sebagainya, itu adalah bagian dari memenuhi kebutuhan dasar. Tapi ini ada kebutuhan di atas itu tuh, bonding, ngobrol, masuk ke ranah-ranah spiritual dan sebagainya. Nah, silakan mungkin teman-teman ada yang mau berbagi seputar pola-polanya seperti apa. Siapa tuh bisa menginspirasi. Oh, ini ada kasusnya lagi. Ada Kak Suti nih. Azkadina 6 tahun dalam mengajar sholat maghrib dan isya. Kalau sama saya di rumah malas-malasan. Tapi kalau maghrib dan isya sholat bareng abinya ke masjid, ini mungkin maksudnya kalau sama abinya semangat gitu ya. Gitu. Berarti memang ada figur ya, ada figur yang didapat dari bapaknya gitu ya. Seru-seru ya, itu juga bagian dari pola ya. Tinggal kemudian lanjutannya gimana nih cara supaya kemudian semangatnya tetap terjaga dan sebagainya. Mungkin nanti bisa di-sharingkan lagi. Oke Kak Biki, tak terasa sudah 2 menit menjelang 8:30, mungkin kita bisa ke pertanyaan pemantik kelima dulu sambil nanti kita bahas pertanyaan Kak Divira tadi. Silakan. Oke, pertanyaan pemantik kelima nih. Gimana cara orang tua menjaga hati ketika apa yang dilakukan anak tidak sesuai dengan ekspektasi atau enggak sesuai dengan yang diharapkan? Kan sering banget ya kita tuh dengar turunkan ekspektasi. Itu maksudnya apa? Gitu. Apakah teman-teman sudah memahami itu, mengalami, bahkan menguasai gitu ya, sudah tahu lah pasti ini gitu. Jadi silakan teman-teman, mungkin ada yang mau berbagi seputar tapi sebenarnya yang pertanyaan menarik dari pertanyaan kami ini bagaimana menjaganya nih? Karena kan menjaga hatinya itu yang gampang-gampang susah. Iya. Gimana kok kami apa? Apakah banana cukup untuk kemudian menenangkan perasaan? Mungkin gimana kok kami tips dan triknya sebagai ibu 3 anak usia dini dekat-dekat? Iya, kalau ini memang yang pertama itu jam terbang mempengaruhi ya. Jadi semakin sering berkegiatan itu semakin semakin terasah gitu loh kesabaran. Tapi juga ada kalanya memang capek aja ya. Iya. Juga itu down juga gitu kan. Udah secara mood jelek gitu. Sebenarnya tahu teorinya gitu kan. Ini itu enggak usah susah-susah, anak ini enggak sampai gitu, tapi memang karena waktu itu sayanya sedang terdistraksi karena hal lain, bawaannya jadi marah gitu. Nah, jadi memang kembali lagi ke gimana cara saya itu biar moodnya itu bagus. Tapi kalau memang moodnya pada waktu itu nggak bisa bagus dan memang ada resiko untuk marah meledak, ya wes jangan berkegiatan. Kalau saya malah dilepaskan ya Kak? Saya lepaskan dah. Aku mau gini, iya Starpol, tapi saya duduk gitu. Dan kalau saya itu peran suami penting banget. Jadi kalau misalkan udah ada tanda-tanda itu saya mau meledak, udah wes kamu sana anak-anak itu dia yang pegang. Nah itu karena memang ada kalanya kita tahu teorinya, tapi pada waktu prakteknya itu ada yang di dalam itu yang bikin hati itu nggak bisa ketata gitu. Ya betul. Gitu. Justru makanya kita ada ruang berbagi ini teman-teman, buat berbagi aja bahwa teman-teman tuh kalau lagi mengalami itu tidak usah merasa bersalah banget gitu ya, Anda nggak sendirian,
Maka kita berbagi tipsnya nih. Biasanya teman-teman gimana? Mungkin ada yang tidur, ada yang udah diem, ada yang mungkin pakai jurus-jurusnya Rumah Inspirasi, nafas sadar gitu ya, dan sebagainya. Atau mungkin ada ke warung sebelah dulu menghilang gitu ya, ternyata kopi hangat atau es krim itu ternyata menenangkan, terus balik-balik lagi udah senyum lagi gitu. Oh tadi tanduknya sudah keluar gitu ya, tapi ternyata ketemu es krim balik lagi jadi ibu yang tersenyum. Nah, silakan teman-teman, mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan, karena ya itu salah satu fungsinya ruang berbagi ini, teman-teman tuh tidak sendirian menghadapi proses usia dininya kok gitu. Jadi kita berbagi. Silakan. Wah, nih ini ada dari dia Kak Rara juga itu izin rehat ngopi dulu. Iya. Biasa. Terus juga dari Kak Susi ini. Yang 6 tahun belum bisa baca lancar, sempat sedih. Tapi setelah ikut coaching di Rumah Inspirasi, saya bersabar saja, nanti ada waktunya dia lancar membaca. Iya, cakep. Betul, Kak. Oh ya, teman-teman sudah lihat ini enggak? Reelsnya Rumah Inspirasi yang curhatnya Mbak Lala tentang banyak ini reelsnya sekarang. Jadi kan tentang anak usia dini ya. Okay. Itu kan memang masa-masa yang berat ya. Kalau nggak salah judulnya masa-masa yang berat kan. Jadi memang ada kalanya wah, ya itu gimana ya, hati itu susah natanya, maksudnya ya bukan susah, tapi ada aja yang seklek gitu loh. Dan pada waktu itu ya memang butuh bantuan gitu. Kalau memang nggak bisa dan siap meledak karena ada sesuatu hal yang sebenarnya itu bukan di anak, tapi ada di diri, tapi kan pengaruh ke anak gitu. Butuh me time, ya udah ngomong ke suami, ngomong ke pasangan gitu. Karena kan anak ini kan juga bukan anak sendiri kan juga anak bareng-bareng gitu kan. Atau kalau butuh bantuan yang lain, misalkan aku bisa megang anak tapi aku nggak bisa megang rumah sebentar gitu. Entah itu masaknya beli atau catering ataukah ya udah Abi yang ini ya, yang bersihkan WC, aku nggak bisa bersihkan WC, aku mau ngopi bentar aja gitu, tapi disampaikan gitu. Gitu teman-teman semua. Jadi nggak tahu ya apakah mungkin teman-teman yang belum berbagi ini sudah punya tips atau setuju saja dengan apa yang disampaikan Kak Miki dan Kak Rara. Namun teman-teman semua, mudah-mudahan proses keseharian homeschooling usia dininya akan semakin semakin asik, semakin enjoy gitu ya, karena ternyata aku nggak sendirian. Itulah gunanya ruang berbagi homeschooling usia dini ini. Wah, ini ada Kak Listia lagi nih. Wah. Melepaskan yang jadi beban, menyetrika itu beban. Jadi diputuskan aku nggak mau nyetrika. Yes, setuju lah. Gitu ya. Enggak sendirian. Ini ada Kak Tania nih. Ada Kak Tania nih. Silakan Kak Tania, sebutkan domisili dan usia anaknya, terus gimana Kak cara menjaga hati ketika sesuatu terjadi di luar ekspektasi. Silakan. Kebetulan kejadiannya, lupa perkenalan dulu. Yes, saya Tania, anak 3,5 tahun di Jakarta. Ini titip salam dulu Kak Miki dari anak saya, katanya tadi kan Kak Miki sebut puzzle, dia senang banget. Terus beres sebelum main, terus dia manggil dirinya Enoy juga kayak gitu katanya, dia senang banget. Terus kejadiannya kan barusan, jadi sekarang lagi ngajarin anak belajar fonik. Kalau lihat tutorial ini tuh kan bagus, banyak kegiatan, cuma kayak pulang kerja kayak nggak sanggup gitu. Memanfaatkan itu akhirnya hari itu anaknya lagi nggak mau. Jadi hari itu saya nggak ngajarin sama sekali. Saya cuma bilang, Eleanor, kamu nggak mau belajar, ya udah. Ya mau nongol deh. Nggak mau belajar, terus saya bilang, ya udah kita berhenti. Terus keesokan harinya waktu saya tanya masih mau belajar enggak, ternyata dia merasa semalam yang skip itu kayak ya aku melewatkan sesuatu, jadi habis itu dia masih mau belajar. Udah sih Kak, cuma itu. Naikin apa sih Nor? Oke, terima kasih Kak Tania sudah berbagi. Luar biasa ya. Ya itulah prosesnya gitu ya. Terima kasih Kak Tania sudah berbagi. Dan ternyata sudah 8:30 Kak Miki. Oke lah, baiklah teman-teman semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Silakan Kak Miki, mungkin ada yang mau disimpulkan dulu dari pertemuan kita malam hari ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah berbagi. Intinya teman-teman itu nggak sendirian. Jadi memang ada masa naik turun gitu kan. Membangun
proses ini itu lama gitu kan. Ada kalanya memang sesuai dengan yang diharapkan, tapi ada kalanya juga enggak gitu. Yang pasti kita jangan merasa sendiri, kita juga melibatkan pasangan gitu kan. Cari cara yang paling enak yang bisa kita lakukan bersama gitu, bersama dengan pasangan. Itu Mantap. aja Mas. Oke, Dan jangan terima lupa kasih. sih untuk menyimak materi di ruang. Oke, terima kasih aplaus dulu dong buat kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya teman-teman semua. Yuk silakan kita foto bersama dulu. Mungkin ada yang mau diabadikan malam hari ini dan kayaknya ada yang tepuk tangan itu di balik nama Mbak Lala. Coba kita cek. Ya beneran ada Mbak Lala. Gimana Mbak Lala sharing teman-teman malam hari ini? Ada deja vu mungkin ingat-ingat seperti apa? Ada yang insight apa mungkin yang menarik dari yang dibagikan teman-teman? Iya, menarik. Memang kalau lagi di usia dini tuh ya Kak Miki, kita kalau bikin budaya, apalagi yang namanya bikin budaya kan nggak bisa sebentar. Jadi sebuah hal yang kayaknya kalau pas kita buat, apalagi buat usia dini, kok kayak nggak ada hasilnya kalau kita mau cepat gitu. Dan memang kadang-kadang budaya belajar di usia dini ini baru kerasanya nanti pas usia sekolah. Emang pas usia dini tuh kayak mungkin kalau bercocok tanam ya kayak masih dapat tanaman kecil ya Kak Andit. Maksudnya, Sementara saya ngelihat kebun sebelah udah pada nah masalahnya kita kebun sebelah udah kayaknya udah berbunga, udah ini loh ini masih. Tapi ya memang buahnya kerasanya setelah anak besar sih. Ya. Gitu. Jadi itulah kalimat penguat dari Mbak Lala, buahnya ketika anak besar. Apakah Anda percaya apa yang disampaikan Mbak Lala sebagai praktisi 22 tahun? Ya kalau Anda percaya, jalanilah dengan sukacita di usia dini. Oke, kita foto dulu. Nah, ini kita bertujuh saja nih. Oke, kita foto dulu. Oh, sudah mulai berbuka. Udah Kak Susi, Kak Listia, Kak Silvester, dan teman-teman yang lainnya. Wih, ada Kak Ari. Saya lama ini tidak melihat sosok Kak Ari ini. Mudah-mudahan sehat terus sekeluarga. Oke, mari kita foto dulu. Wih, ada Kak Jet juga sudah bergabung. Mari kita foto dulu. Saya baru lihat nih Kak Gema punya sudut ruangan yang ini. Biasanya bening gitu ya. Nyata tuh studio. Nyata ini studio anaknya. Coret. Oke. Mantap. 3, 2, 1. Foto dulu. Cekrek. Sebentar, saya cek dulu. Oke, semuanya mantap. Terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri acara, mengingatkan bahwa besok ya buat teman-teman peserta kelas lengkap dan coaching ada webinar spesial. Menyiapkan pembelajar mandiri, melanjutkan apa yang dan melengkapi apa yang sudah disampaikan Kak Miki malam hari ini. Kak Miki dari sudut pandang usia dini, besok versi lengkapnya. Usia dininya ada, usia sekolahnya ada. Buat teman-teman semua yang mau hadir, silakan standby di grup coaching masing-masing. Bagi kelas lengkap silakan cek japriannya untuk kemudian nanti bisa bergabung di webinar jam 1 siang. Udah siap nih kayaknya materinya ya Mas Armada ya. Mantap. Oke, sampai kita ketemu lagi teman-teman semua. Sehat-sehat selalu. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar beli mangga queenie. Di mangga queenie ada ulat menanti. Yuk bangun budaya belajar sejak usia dini sebagai fondasi untuk belajar mandiri saat bertambah usia nanti. Sampai kita ketemu, sobat semua. Thank you, sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Miki, Kak Andit, semuanya yang sharing tadi. Sampai ketemu. Iya.